Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita bertemu lagi di mata kuliah Kimia Terapan, dan ini merupakan pertemuan materi yang ketiga yang akan membahas mengenai klasifikasi materi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan sifat zat atau materi. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan perubahan zat atau materi, dan mahasiswa dapat menjelaskan klasifikasi zat atau materi. Kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Materi yang ada di alam ini itu dapat diklasifikasikan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Unsur merupakan bentuk yang paling sederhana dari suatu zat yang hanya terdiri dari satu atom saja. Sedangkan molekul itu merupakan unit struktur independen yang terdiri dari dua unsur atau lebih unsur yang berbeda yang terikat secara kimia ya. Sedangkan senyawa campuran itu adalah kelompok dua macam zat atau lebih yang secara fisika itu saling terkait. Nah, untuk membedakan pemahaman tentang atom, molekul, senyawa, dan campuran itu kita bisa melihat ke gambar di sebelah ya. Nah, ini merupakan atom ya, yang unsur ya yang hanya terdiri dari satu atom saja. Sedangkan molekul terdiri dari dua unsur atau lebih ya. Kalau senyawa itu dia terdiri dari dua unsur atau lebih yang saling berikatan. Nah, sedangkan yang terikat secara kimia ya. Nah, ini merupakan campuran ya, yang merupakan kelompok dua macam zat atau lebih yang secara fisik dia saling terkait. Nah, kemudian kita lihat pengelompokan materi ini ke dalam dua golongan besar ya, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran itu terdiri dari campuran heterogen ya dan campuran homogen. Campuran heterogen itu seperti koloid dan suspensi contohnya. Sedangkan campuran homogen itu contohnya adalah larutan. Nah, ini sudah kita singgung sedikit di pertemuan yang kedua ya, yang pertama dan yang kedua. Nah, kita lanjut. Kita lihat di sini ada beberapa karakteristik yang membedakan unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di sini yang membedakannya itu pertama adalah penyusunnya. Unsur itu disusun dari zat murni atau zat tunggal. Kalau senyawa disusun oleh unsur-unsur ya. Sedangkan campuran itu disusun oleh beberapa zat. Nah, kalau kita lihat keadaan sifatnya, unsur lebih sederhana dari senyawa. Kalau senyawa, sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Jadi sudah membentuk sifat yang baru ya. Sedangkan kalau campuran tidak ada lagi sifat zat penyusunnya. Sifat zat penyusunnya ya itu masih tampak ada gitu. Nah, kalau kita lihat prosesnya, unsur tersedia di alam, senyawa itu terbentuk dari perubahan kimia, sedangkan campuran terbentuk dari perubahan fisika. Nah, kita lihat satu persatu. Kita mulai dari unsur. Unsur itu diartikan dengan zat tunggal tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana ya, dengan reaksi kimia. Contoh unsur seperti besi, Fe ya, aluminium, Au, Pt, Ag, dan seterusnya. Unsur ini itu dapat dikelompokkan menjadi atau dibedakan menjadi unsur logam dan unsur non logam. Unsur logam seperti besi ya, emas, tembaga, platina. Sedangkan unsur non logam itu seperti oksigen, hidrogen, karbon, fosfor, dan seterusnya. Sifat antara logam dan non logam ini pastinya berbeda. Sifat unsur logam itu kalau dilihat dari
permukaannya ya, permukaan bahannya itu mengkilat, sedangkan kalau non logam tidak mengkilat. Unsur logam itu dapat menghantarkan listrik. Nah, sedangkan unsur non logam itu isolator ya, atau tidak dapat mengantarkan listrik. Unsur logam itu keras ya sifatnya, tetapi lentur, berbeda dengan non logam yang sifatnya rapuh. Nah, semua unsur logam itu bentuknya padat kecuali raksa. Nah, sedangkan unsur non logam ada yang berbentuk padat, ada yang bentuk cair, dan ada yang berbentuk gas. Nah, sekarang kita lihat ke senyawa. Senyawa ini merupakan zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih dengan sifat yang berbeda dari asalnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu senyawa di sekitar kita itu seperti air ya, H2O ya. Air ini merupakan zat kimia berupa cairan jernih, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak dapat terbakar. Unsur penyusun dari air ini ada gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, kemudian gula ya, C6H12O6. Nah, gula ini disusun oleh unsur karbon, gas hidrogen, dan gas oksigen. Nah, kemudian ada NaCl atau garam dapur. Nah, ini merupakan zat padat berwarna putih dan rasanya asin. Nah, karena dia senyawa, dia terdiri dari unsur penyusun seperti natrium dan klorin. Natrium ini kalau dalam bentuk sendiri tunggal ini merupakan logam yang reaktif ya. Sedangkan gas klorin merupakan unsur non logam yang sangat reaktif dan berbau. Nah, kemudian kita lihat campuran. Campuran ini adalah suatu bahan yang terdiri atas dua atau lebih zat yang berlainan yang bergabung menjadi satu yang masih mempunyai sifat zat asalnya, tapi tidak mempunyai komposisi yang tetap. Nah, di alam kebanyakan materi ini kebanyakan materi itu berada dalam bentuk campuran, seperti air di sungai, air sumur ya, atau tanah, asap, udara. Nah, itu semua adalah contoh dari campuran. Campuran itu dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, campuran homogen ini adalah campuran yang tidak bisa kita bedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya, yang bercampur di dalamnya. Jadi seluruh bagian yang bercampur itu sudah mempunyai sifat yang sama. Seperti udara ya, udara itu sudah mengandung gas atau sudah tercampur gas seperti nitrogen, oksigen, dan lain-lain ya yang tidak bisa kita bedakan lagi. Atau seperti paduan logam ya, itu merupakan campuran dari beberapa jenis logam yang tidak bisa kita bedakan lagi. Nah, sedangkan kalau campuran heterogen ini adalah campuran yang mengandung zat-zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lainnya secara sempurna. Jadi kita bisa mengenali sifat partikel dari zat asal yang bercampur tersebut, seperti dari bentuk dan warnanya. Contohnya adalah batu-batu yang ada di alam seperti batu kapur ya, batu pualam, air dengan minyak, atau contoh lainnya adalah air lumpur. Nah, untuk pertemuan bagian 1 ya dari topik ini kita selesaikan ya, kita sudahi sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke klasifikasi materi bagian 2-nya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.